kan ada 17. Rukun sholat yang pertama yaitu niat di dalam hati, ya, niat untuk melakukan sholat, ya kan. Adanya qasdu di sini ya. Wa yu'ayinu. Nah, ini syarat yang kedua nih, yaitu mentakyin, menyebutkan ya, nama sholatnya. Kalau sholat sunnah dia sholat yang punya sebab, ya kan, ataupun sholat yang punya waktu, mau sunnah maupun wajib ya. Dan syarat yang ketiga, syarat niat, yaitu apa? Dia harus ada fardiyah, mengucapkan kata fardunya di dalam sholat fardu ya. Di dalam sholat fardu. Jadi niat itu ada, kalau bagi sholat wajib, niatnya itu ada 3 syarat ya. Niat sholat wajib ada 3 syarat niat. Niat sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu cuman 2 syarat. Niat sholat sunnah mutlak cuman 1 syarat ya. Jadi kalau orang niat sholat fardu syaratnya 3. Pertama harus apa? Qasdiyah ya, menyengaja ya, dia harus menyengaja melakukan sholat. Kalau Arabnya yaitu apa? Usolli ya, saya mau sholat gitu kan. Yang kedua harus ada takyin, menentukan nama sholatnya, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, harus disebut ya. Yang ketiga yaitu apa? Fardiyah, harus menyebutkan kata fardunya. Kalau sholat fardu, kata fardunya harus disebutin. Itu syaratnya niat tuh. Kalau niatnya sholat wajib tapi sendirian ya. Ini kalau niatnya sholat wajib berjamaah tinggal tambahin makmuman atau iktidaan ya. Tapi kalau sholat sendiri 3 nih syarat sholat wajib ya. Usolli fardhos subhi, selesai. Kalau sholat sendiri, usolli fardhos zuhri, selesai. Usolli fardhol asri, itu 3 syarat itu. Usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol jum'ah. Nah, kalau jum'ah karena dia wajib berjamaah jadi tambahin makmuman, jadi 4 kalau jum'ah ya. Tuh harus tuh. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia, ngajarin orang yang baru belajar sholat pakai bahasa Indonesia, niatnya boleh, tapi harus nyebut fardunya. Jangan Allah saya niat sholat zuhur karena Allah, kurang, nggak ada kata fardunya ya. Allah saya niat sholat fardu zuhur akbar, baru bisa. Niat sholat sama aja usolli. Fardu disebutin fardunya ya kan. Nama sholatnya takyin zuhur, sebutin zuhur, asar atau maghrib ya. Jadi harus ada kata fardunya ya, harus ada qasdiyah, menyengajanya, harus ada kata fardunya, harus ada takyin nama sholatnya. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab ya kan, seperti sholat duha kan ada waktunya tuh. Nah itu disebutin apa? Qasdiyahnya saja dan takyin nama sholatnya saja, nggak harus menyebut sunnahnya. Kalau sholat sunnah nggak harus nyebut sunnahnya ya. Kalau sholat wajib harus nyebut fardunya. Kalau sholat sunnah nggak harus nyebut sunnahnya. Allah dalam hati, usolli duha, selesai. Usolli qasdiyah, duha takyin nama sholatnya, itu selesai ya. Kalau itu seringan usolli sunatat, nah nyebut sunnahnya kan, nah boleh juga ya. Tapi 2 syarat aja sudah mencukupi ya. Nggak bisa niat sholat tarawih, witir, usolli tarawih, selesai ya. Allahu akbar hatinya, usolli ya kan, al-witr, selesai ya. 2 aja ya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak 1 aja. Sholat sunnah mutlak tuh sholat sunnah ya, yang nggak punya sebab atau waktu, kapan aja selain ba'da asar sama ba'da subuh ya. Boleh semalaman nih suntuk, nggak bisa, bete, nggak ngapain, boring gitu kan, udah mau sholat sunnah aja sampai subuh, terserah ya. Nah, Allah usolli doang. Kalau sholat sunnah mutlak cuman qasdiyah doang ya. Allah usolli, jadi sholat. Allah dalam hati usolli, jadi udah sholat. Saya niat sholat, udah jadinya sholat sunnah mutlak gitu ya. Jadi kalau sholat sunnah mutlak usolli doang, qasdiyahnya doang. Sholat sunnah yang punya sebab atau waktu yaitu dengan menyebutkan qasdiyah dan takyin ya. Kalau yang sholat wajib harus ada qasdiyah, harus ada takyin, harus ada fardiyah. Itu kalau niat sholat ya. Tapi kalau sendiri, kalau dia berjamaah ditambahin
man, ya, untuk mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau lagi berjamaah Jumatan, karena berjamaah Jumatan itu hukumnya wajib, ya, berarti makmuman itu jadi wajib, ya. Kalau selain sholat Jumat makmuman itu, ya kan, kalau kita untuk mendapatkan pahala jamaah baru kita tambahin makmuman, ya. Kalau Jumat jadi wajib, karena Jumat nggak bisa sendiri kan, makanya tambahin makmuman atau iktidaan gitu ya, sama aja, ya. Itu syarat niat tuh, tapi dalam hati bacanya, ya. Wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsahu ka kulli ruknin qauliyin Allahu akbar wa fasaniyatnya. Dan juga kita mengucapkan rukun-rukun qauli, rukun salat yang berupa ucapan, ya kan? Seperti Allahu akbar, takbiratul ihram tuh, ya, itu merupakan rukun yang kedua dari salat, ya. Takbiratul ihram rukun yang kedua dari salat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Itu termasuk rukun qauli, itu mengucap Allahu akbar. Itu syaratnya apa? Harus kuping kita mendengar sendiri setiap huruf-hurufnya. Harus jelasnya Allahu akbar. Jadi jangan diam doang. Nah, itu takbiratul ihramnya nggak jadi. Berarti kalau takbiratul ihram nggak jadi, sholatnya nggak sah. Allah. Minimal kuping kita sendiri dengar. Itu sir namanya. Ya. Minimal kuping kita sendiri. Ya, sholat sendiri di rumah begitu sama Allah. Itu harus kuping kita dengar tuh, ya. Takbiratul ihram, ya. Kalau takbir selain takbir itu sunnah hayat, ya. Takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir bangun, berdiri lagi, itu sunnah hayat. Ya, dibaca dapat pahala, nggak dibaca nggak dapat pahala. Dan nggak perlu diganti apa-apa. Ya, itu sunnah hayat namanya. Tapi kalau takbiratul ihram maksudnya rukun wajib, ya, harus disebut. Ya. Gitu. Ya, takbiratul ihram. Itu di antara takbiratul ihram, di antaranya yang rukun qauliyah itu rukun ucapan takbiratul ihram, Fatihah itu wajib tuh kuping kita dengar sendiri gitu. Terus baca tahiyat akhir, terus baca salawat buat Nabi Muhammad sama salam pertama. Itu rukun yang berupa ucapan dalam salat ada 5. Sisanya rukun fi'liyah, rukun berupa gerakan. Nah, rukun fi'liyah ini harus kuping kita dengar sendiri gitu. Ya. Kemudian asal itu al-qiyamu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi dalam salat fardu lil qadiri kedua wong kang mampu atau kuwasa. Nah, yang ketiga rukun salat yaitu berdiri bagi orang yang mampu, ya. Kalau dia mampu berdiri, dia wajib berdiri kalau salatnya salat fardu. Kalau nggak mampu baru dia boleh duduk, ya. Kalau dia nggak bisa duduk baru dia boleh tidur miring. Kalau nggak bisa baru dia boleh terlentang. Ini kan awal mulanya dari kisah sahabat Imron bin Husain. Jadi kalau disebut nama ini, kalau kata Ustadz Muyi, kalau disebut nama ini, ya kan, disebut nama sahabat yang satu ini, cepat-cepat kita berdoa, karena doa kita dikabulin. Itu karomah dari sahabat Imron bin Husain, gitu ya. Jadi sahabat Imron bin Husain itu pernah punya sakit bawasir, lama tahunan. Ketika lagi sakit, malaikat setiap hari nyambangin dia, ya, ngucap salam buat dia setiap hari. Cuman dia manusia dites, ternyata kesabarannya, ya, ada sebatasnya. Dia sowan ke Rasulullah, minta tolong doain sama Rasulullah biar penyakitnya diangkat. Akhirnya sama Rasulullah didoain, sembuhlah dia. Ketika sembuh dia merasa janggal. Sahabat Imron ini langsung nanya lagi ke Rasulullah, ya, kenapa kok saya janggal ya, kok malaikat biasanya ngasih salam nih nggak datang gitu kan, nggak datang. Akhirnya kata Rasulullah, ya karena kamu udah sembuh gitu. Kalau begitu kata Imron, ya udah dah, kan bahasanya udu Allah tolong mintain berdoa kepada Allah supaya saya sakit lagi gitu kan. Akhirnya didoain sakit lagi, baru malaikat datang lagi. Dan salah satu karomahnya di situ dituliskan yustajabu doa itu akan diterima ketika kita mendengar nama Imron bin Husain. Itu bentuk dari karomahnya sahabat Imron bin Husain. Ini catat tuh di
tahu sih di apa Fathul Qorib pas dong mau jelasin sahabat Imran bin Husain tiba-tiba kita berdoa tuh ya Allah jadikan saya kaya gitu ya itu umpama gitu ketika sahabat itu disebut tuh salah satu karomahnya sahabat Imran bin Husain gitu. Kemudian iya sahabat Imran bin Husain kan gitu nggak sholat akhirnya karena sakit akhirnya kata Nabi sholli apa namanya qaiman fa illam tastati sholli qaidan fa illam tastati sholli muttaji'an gitu. Sholatlah kamu berdiri kalau nggak mampu duduk kalau nggak mampu duduk ya udah tiduran miring gitu kan itu apa namanya kata Nabi begitu ketika Imran sakit. Cuman di situ ada lagi riwayat lain menambahkan satu lagi ya kan fa ilam tastati' fa mustalqiyan. Kalau emang nggak mampu tidur miring barulah terlentang gitu. Jadi awalnya itu 3 ya. Ketika hadis ini jatuh ke Imran bin Husain. Tapi di riwayat lain ada yang menambahkan satu lagi ya kan fa ilam tastati' mustalqiyan. Kalau emang nggak mampu tidur miring baru terlentang. Jadi kalau sholat nggak mampu diri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh tidur miring. Nggak bisa tidur miring terlentang. Nah di bawahnya itu baru dah ulama ada lagi yang membolehkan dengan auma'a dengan apa isyarah ya isyarah mata atau isyarah gerakan ya itu seperti sahabat Imran itu iya awal mulanya sakit itu apaan mau bawasir bawasir kayak ambeien wasir ya wasir ambeien saya kira bawasir itu adalah ambeien wasir kan Fatihah bil basmalah harus dengan basmalah karena ayatun minha ya bagian ayat dari surat Al-Fatihah kalau mazhab kita Syafi'iyah ya. Kalau kayaknya mazhab Hanafi yang enggak memasukkan basmalah ke Fatihah. Makanya kita ketika bermakmum dengan mazhab Hanafi enggak boleh ya. Karena dia Fatihahnya kita anggap tidak sah. Enggak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah ya. At-tasydidati ya dan juga tasydidnya ya. Tasydidnya di sini ada apa arba'a syarota ada 14 tasydid ya. Ada 14 hitung aja deh dari bismillah dah ya. Ada 14 tasydid dan itu harus ditekan tuh ya. Karena itu merupakan 2 huruf ya. Tasydid itu yang satu mati yang satu hidup gitu kan. Itu merupakan 2 huruf nggak boleh ketinggalan 1 huruf pun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak ada penekanan dikit gitu ya, tasydid. Iya tuh yang paling sering tuh ya kan. Iya-nya kan ada tasydidnya kan. Iyyaka na'budu wa iya ya kan. Nah, kemudian wa muwalatiha harus berturut-turut ya. Ayati sab'i yaitu 7 ayat itu bi an ittasalayata tasila kalimat tiha ya. Kalimat tuha ya. Nyambung kalimat-kalimatnya itu mualah harus mualah syaratnya Fatihah harus mualah terus menerus nyambung ya. Kalau ada jeda ya zikir yang lain kayak atau omongan lain kayak ya, menjeda surat Fatihah itu Fatihahnya harus diulang lagi ya. Sumpama kayak ada kan tuh disunahkan juga walaupun bersin kan itu alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu memutus dari mualah Fatihah. Ulang lagi Fatihah. Ya, ulang lagi. Tapi kalau bersin nggak ngucap nggak apa ya? Nggak apa-apa, itu hanya sunnah. Tetap disunahkan walau di dalam sholat. Itu ulang lagi itu mengurangi urut-urutan Fatihah. Kalau terputusnya hanya karena untuk mengambil nafas nggak apa-apa. Ya, di qadri tanafus ya, dengan kira-kira untuk ambil nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim gitu nggak apa-apa. Kalau ada orang nafasnya pendek kan dia harus satu ayat gitu kan. Itu nggak apa-apa. Ya, sekira-kira mengambil jadi harus mualah ya kan, harus terus nyambung gitu ya. Nggak boleh terjeda apa gitu. Wa rabi'uha mura'atan mura'ata tartibiyah. Yang keempat harus tartib ya ayatnya ya 1 sampai 7 ya nggak boleh dibolak-balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh bolak-balik harus tartib ya. Yang awal diawalkan yang akhir diakhirkan. Wa khamisuha mura'ata ikhrajil hurufi min kharijiha. Yang kelima baca Fatihah syaratnya harus menjaga tempat keluarnya huruf ya.
Iya, dari semua makhraj-makhrajnya harus tahu. Nah, makanya pentingnya ngaji ya apa? Tajwid makhraj kan begitu kan ya. Harus tahu tuh. Alhamdulillah, berarti dari apa? Pangkal tenggorokan ya kan. Aksal halak, pangkal tenggorokan. Hamzah. Ha besar dari pangkal tenggorokan. Dinas dari pangkal paling bawah. Hamzah sama ha. Ya, kalau wastul halak, tengah-tengah halak, naik lagi dari pangkal namanya tengah-tengah halak, itu huruf ha dan ain. Ha dan ain. Di ujungnya, ujung halak, naik lagi agak keluar lagi dikit. Kha dan gha. Kha dan gha. Jadi dia agak keluar malah. Jadi kha itu jangan dalam-dalam banget. Kha ya agak di luar. Kha gitu. Gha ya kan, makanya agak ngambang tuh. Ya, kha gha gitu. Nggak usah terlalu nggak usah ya, di depan aja dikit. Oh, ngalian bocah emang begitu dulu awalnya, ngajar bocah-bocah TPA gitu kan, kayak orang buang reak gitu awalnya. Ya, udah dewasa dikasih tahu itu agak luar gitu ya, gitu. Ya kayak di ujung lidah ya kan, ujung lidah kayak apa namanya, apa ya, sa ya, sa bertemu dengan apa namanya, gigi depan yang bawah, gigi depan ya, sa, za sama wo ya, itu sama tuh, sa, za, wo kan. Shadaqallahul azim ya, azim ya, itu sama tuh, za, wo, cuman wo aja rada tebel tafhim gitu ya, za sama wo. Jadi bukan Shadaqallahul azim ya, itu kan zai ya. Zai. Harus tahu kita tempat keluar hurufnya gitu Fatihah. Terus puasa ini puasa. Itu diantara Fatihah tuh ya. Kemudian wasabi'uha yang ketujuh. Belum. Tadi kan kelima. Itu syarat Fatihah udah situ doang. Oh, ya udah. Iya. Udah 5 doang ya. Wa ada mulah nih dan enggak adanya lahan ya. Yang al-mukhilli bil makna, yang bisa merusak makna. Ya lahan tuh salah pengucapan gitu ya. Iya. Tapi kalau lahan yang enggak merusak makna, itu cuman haram. Haram ya, enggak membatalkan Fatihah, enggak membatalkan sholat jatuhnya kan. Ya. Kalau lahan yang nggak merusak, nah di sini ada nih contoh lahan nih, ya kan? Ya, kalau lahan nggak merubah makna itu cuma dosa. Ya. Kalau lahan yang merubah makna di sini seperti apa? Kalau mita in an amta, lafat an amta, taknya di domah, merusak makna dari engkau jadi saya. Iya, an amtu. Kalau an amta kan tak aja artinya engkau. Ya kan, kalau an'am tuh saya, berubah harokat aja jadi berubah itu lahan tuh ya, merubah tapi bisa merubah makna, cuman beda harokat doang lu berubah. Batal baru Bang ya sholatnya ya? Fatihahnya batal ya, otomatis sholatnya batal ya. An'amtu alaihim gitu, itu berak ya. Au kasriha atau mangkasrohnya an'amti ya, berarti jadi gomir apa, hitop perempuan ya kan, hitopnya perempuan gitu ya. Kasroh an'amti ya. Au kasri kafin iyaka, atau mengkasrohkan kafnya lafaz iyaka, iyaka na'budu jadi iyaki na'budu gitu. Iyaki ya. Iyaki buat wadon, wedo ya, perempuan ya, itu merubah makna tuh ya. Terus kalau ada lagi lahan yang nggak ngerubah makna, itu cuman haram doang, dosa tapi nggak batal ya. Seperti apa? Ka raf'aiha ilhamdalah ya. Seperti merupakan hanya lafaz hamdalah, alhamdulillahu gitu ya. Nah, kalau masukkan huruf jar lam kan lillahi ya, alhamdulillahu rabbil alamin. Itu nggak merubah makna tapi haram ya gitu. Wa fathu dali na'budu, dan memfathah dalnya dapat na'budu, na'buda gitu. Iyyaka na'buda, maknanya sih nggak berubah ya, tetapi haram gitu ya. Wa kasri ba'iha, atau merubah ba'nya jadi kasroh, na'bidu gitu. Iya kan na'bidu gitu ya. Wa nuniha, ataupun nunnya di kasroh ya, ni'budu gitu ya. Orang Arab kadang-kadang ngomong fi'il mudhari'nya
depannya kebanyakan di kasro kadang-kadang tuh, kan? Madza taf'al? Kalau kita begitu ya. Apa yang kau lakukan ya? Madza tif'al? Itu kadang-kadang dia pakai di kasro tuh. Iya, orang Arab gitu kadang. Yang nggak merubah makna gitu, tapi haram kalau dalam sholat, dalam baca Fatihah gitu ya. Nah ya betul ya, tapi tidak batal gitu ya. Terus kalau misalkan nggak ini makna ininya berarti tarkibnya jadi apa? Kalau alhamdulillah Ya cuman nggak pakai kaidah nahu doang, tapi nggak merubah makna gitu aja. Tapi kan dia kan tetap tuh huruf-hurufnya tetap huruf dari bagian dari huruf aslinya kan, gitu. Jadi itu kan cuman larinya ke i'rab doang ya. Tapi kalau yang tadi merubah itu larinya kan ke domir. Domir itu kan ada hubungannya beda kitabnya ya kan. Iyaka jadi iyaki ya kan. Terus an'amta jadi an'amti, an'amtu gitu kan. Kali itu kan berubah. Kalau itu kan domir. Kali ini kan dia huruf aslinya yang berubah. Cuman salah di i'rab doang. Cuman nggak ngerubah makna, itu haram doang kalau dalam baca Fatihah. Ya. Kemudian rukun salat yang kelima wal khamisu, yang kelima ar-ruku'u, yaitu ruku utawi kang kaping 5 iku ruku bi an yanhaniya, gambare kelawan yen to apa namanya nania tuh nunduk tuh apa sih namanya, bungkuk ya, bungkuk gitu ya. Bihaisu tanalu kelawan sekirane merkoleh opo rohatahu tapak tangane musoli merkoleh ing rukbataihi ing dengkul lorone musalli ya. Yang keenam itu ruku ya. Ruku itu dia ruku ya. Yang ke berapa? 5 ya, yang kelima ya. Ruku telapak tangan sampai ke dengkul gitu ya, sampai ke dengkul. Ini kalau orang normal ya, tapi kalau udah nggak bisa ya udah semampunya ya. Ini kalau orang normal ya, keadaan nggak sakit, nggak tua atau bagaimana gitu ya. Iya, pokoknya kalian normal lah gitu ya. Ini jadi untung nggak cowangan udah terbeling kemana-mana. Tapi di sini ada ketentuan ya. Kalau dia tidak la yaksidu bihuwiyihi min qiyamihi ghairi ruku'i fa in qasada bihuwiyihi ghairahu ka'an hawa li akhli syai'in aw wada'ahu islahihi batolat ya li ziyadati fi'lan min jinsi af'aliha. Kalau dia rukunya bukan tujuan karena ruku menjalankan rukun ya, dia mau turun itu bukan karena menjalankan rukun, atau seumpama dia mau ngambil sesuatu atau mau meletakkan sesuatu gitu ya, maka batal sholatnya gitu. Ada orang mau ruku nih, tapi bukan niat ruku, mirip kayak ruku, cuman dia mau ngambil apa yang jatuh gitu kan, diambil dia jatuh dia mau itu iya sumpah peci belum ruku dia ngambil peci ke bawah udah ngelakuin ruku kan gitu ya, ngomongin lagi walaupun di gerakannya bikinnya tahu gitu nggak sampai 3 gitu, cuman ya, menambah gerakan fiil dia ketika dia ruku bukan tujuan untuk ruku gitu ya. Bahkan dulu Bang Didi tuh pernah nerangin ya, kalau rukunya aja karena kaget gitu ya, bukan niat ruku, itu harus diulang. Rukunya atau sholat? Rukunya doang. Ini ntar sama kayak kondisi sujud diterangin juga. Dia mau ruku nih, cuman karena kaget ada apa nih, nging ada apa kayak dia kaget dia, langsung dia langsung ruku gitu kan. Tapi tujuannya bukan mau ruku sebenarnya, karena ada sesuatu, ngindarin sesuatu atau kaget gitu, langsung dia sekalian ruku lah gitu kan ya. Itu harus diulang rukunya gitu ya. Naik lagi berarti maksud. Iya, naik lagi ruku lagi karena nggak dihitung. Sama kita kayak sujud diterangin. Jadi harus betul-betul kosotnya itu tujuannya emang mau turunnya mau ruku gitu. Jadi diperhatiin tuh gerakan pergerakan, jadi fokus sholatnya, dituntut fokus. Asadisu yang keenam at-tumakninatu fihi biqadri subhanallah, yaitu tumakninah di dalam ruku ya. Tumakninah itu ya sebenarnya ya
Ini biqadri subhanallah ini itu tumanina yang sempurna ya. Tumanina yang sempurna gitu ya. Biqadri subhanallah gitu ya. Makanya dia baca apa namanya subhana rabbiyal azimi ya kan tiga kali gitu kan. Itu biar tumaninanya dapat gitu kan. Nah baca subhanallahnya itu kan itu apa namanya sunnah hayat. Dia diem aja nggak baca apa-apa juga ruku, yang penting dia tumanina udah sah gitu ya. Karena bacaan subhanallah itu kan dia apa namanya sunnah hayat gitu ya. Zikiran itu yang sunnah hayat ya. Bacaan yang wajib cuma 5 tadi ya. Ini sunnah hayat. Nah sebenarnya ruku itu ya itu cukup dengan apa sukunun ba'da harakati a'dha'ihi ya. Jadi berhenti sebentar setelah bergerak. Itu sebenarnya udah tumanina. Yang penting ada jeda berhenti. Makanya tuh kayak Pak Led tuh kayak tarawih. Allah Akbar. Allah. Ada berhentinya setelah pergerakan. Itu tumanina. Nah, cuman ditambahin sama ulama, ada yang menambahkan biqadri subhanallah. Gila biar mantep banget dah gitu kan. Dan disunahkan makanya baca subhanallah rabbil azim 3 kali. Udah dapet banget udah tumaninanya gitu. Jadi kalau orang cepat tapi dia ada berhentinya, itu masih dapat tumanina itu ya. Ada yang gerakannya lambat. Gerakannya lambat. Kayak kelihatan lambat tapi nggak pakai tumanina ada. Jangan klik. Enggak. Jangan. Udah sono dia. Ya, repot. Kita penjaga repot. Ada yang kayaknya pelan gitu. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Malah gak ada berhentinya. Kelihatannya pelan, tapi nggak pakai Konstan terus dia. Iya, malah nggak berhenti. Mendingan Allahu akbar. Allah liman hamidah. Allahu akbar. Nah, itu masih ada berhentinya. Gitu. Ya. Jadi berhenti sebentar setelah adanya pergerakan ya. Tapi biar mantep ya udah. Biar mantep biqadri subhanallah dengan kira-kira lafaz subhanallah diemnya. Wasabi'u yang ketujuh al-i'tidalu yaitu i'tidal. Wasabi'u kami itu i'tidalu i'tidal bi an yantasiba gambarnya kelawan yanto jejak atau tegak qaiman halih ngadep gitu ya. I'tidal itu ya. Ketika udah tegak berdiri itu ya, itu namanya i'tidal gitu ya. An ya'uda bi qasdi dzalika al-i'tidalu ila ma kana alaihi min al-hayati qabla ruku'i min qiyamin aw qu'udin sa'un kana fardun aw naflan falau lam yaqsid hu bi an rafa'a min ar-ruku'i faz'an min syai'in lam yasihha. Kalau i'tidal bangunnya itu karena kaget sesuatu maka enggak sah i'tidalnya ya. Harus diulang lagi ya. Kalau enggak bisa kalau diulang lagi ya udah bisa batal karena ninggalin i'tidal ya. Tadi nggak tahu ada apa kecoa kayak ada apa kayak kaget langsung sekalian i'tidal lah gitu kan. Padahal dia nggak niat i'tidal masih belum semua masih baru sudah kaget masuk i'tidal sekalian ya. Jadi bangunnya bukan karena mau i'tidal mau jalanin rukun, bukan, bangunnya karena kaget gitu ya. Maka itu apa di sini dirain lam yasiha, maka i'tidalnya enggak sah gitu ya. Karena faz'an karena kaget dia gitu ya. Udah kaget. Dan istidal ini perlu diketahui ya. I'tidal ini apa namanya? Alla yatula dzalikal i'tidal li annahu ruknun qasirun. I'tidal itu bagian dari rukun qasir. Jadi di dalam salat rukun tuh ada rukun qauli, ada rukun fi'li ya, ucapan ataupun pergerakan perbuatan. Ada lagi rukun tawil, ada rukun qasir, rukun panjang dan rukun pendek. I'tidal termasuk rukun pendek. Nanti sama duduk di antara dua sujud termasuk rukun pendek. Itu ada dua tuh rukun pendek tuh ya. Rukun gerakan tapi yang pendek. Ada lagi rukun gerakan yang tawil, yang panjang ya, ruku, sujud itu panjang malah bagus. Gitu ya, lama malah bagus. Tapi kalau i'tidal terus duduk di antara dua sujud itu rukun qasir, rukun pendek. Ya, bahkan ulama mengatakan kalau dipanjangin batal salatnya. Patokannya ulama tadinya nggak ada yang bilang patokan ya, tapi ada yang berpendapat patokannya apa panjangnya itu dikatakan panjang bisa membatalkan sholatnya kalau apa dia i'tidal melebihi
berdiri baca Fatihah. Hmm. Gitu. Kelamaan, gitu ya. Cuman kalau panjangnya ada sebab, seperti panjangnya i'tidal dia lagi baca kunut. Kunut kan adanya di i'tidal kan? Iya. Rabbana lakal hamdu gitu semua. Allahumma hadini fiman hadait wa'afini. Kan panjang tuh. Nah, itu boleh. Ya, kalau lamanya i'tidal dengan bacaan-bacaan yang wurud, yang memang ada tuntunannya gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Tapi kalau panjangnya kan apa bengong, diem aja lama gitu, ngelebihin orang berdiri baca Fatihah, batal salat. Gitu. Sama kayak duduk di antara dua sujud juga begitu nanti. Bacaannya kan yang warid itu, bacaan yang ada tuntunannya kan Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ya kan? Itu yang tuntunannya. Imam Ghazali nambahin ya kan, wa'fu'an. Ini itu tambahan dari Imam Ghazali, ya kan? Nah, itu lebih daripada itu ya, ngelebihin batasan orang tahiyat, bacaan tahiyat akhir ya, ngelebihin bacaan orang tahiyat itu bisa apa? Batal. Itu rukun qashir tuh dua tuh ya, rukun qashir. Dalam sholat cuma 2 itu, Bang. Rukun qashir. Iya, cuma dua itu rukun qashir, rukun gerakan, rukun fi'li tapi yang qashir ya, selain itu panjang gitu ya. Yang rukun gerakan ya. Gitu. Fa'in tawala bisukutin au bizikrin ghairi masyru'in batalat sholatuhu. Ya. Kalau orang memanjangkan ya i'tidalnya dengan diam lama atau dengan zikir yang tidak disyariatkan, maka batal sholatnya. Karena itu termasuk rukun qashir gitu ya. Amma tatwiluhu bi dzikrin masyru'in ka kunutin wa nahwi fala tabattulu bihi. Kalau dia memanjangkan dengan zikir yang disyariatkan seperti kunut gitu ya, atau sejenisnya kunut, selainnya kunut, maka nggak batal dia punya sholat. I'tidalnya tetap boleh walaupun lama karena dia baca kunut gitu ya. Apa dah dzalika Romli, menurut Imam Romli begitu ya. Bal yatlubu tatwilul kunuti bal yutlabu tatwilul kunuti qala sallallahu alaihi wasallam tulul kunut yukhaffifus sakaratil maut ya. Memanjangkan kunut itu meringankan sakaratil maut ya. Rawahu ad-Dailami ya. Pokoknya Habib Umar bin Hafiz tuh kalau lihat di YouTube tuh baca kunut panjang banget tuh, tambahin doa apa aja ditambahin tuh. Sama ya, tidak ada tambahan apa? Ada banyak. Itu kan lafaz kunut itu kan cuman apa, harus ada doa, unsur apa, tanah pujian sama Allah ya kan, sama ditutup sholawat. Jadi lafaznya nggak harus Allahumma hadini biman hadai juga boleh gitu ya. Lafaz apa aja baca, yang penting ada doa, ada pujian buat Allah, sama ditutup dengan sholawat. Itu mau baca lafaz aja boleh, baca ambil dari Quran aja boleh ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbana la tu'akhidna, itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan pujian tuh ya kan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam boleh ya kan. Surat akhir surat Baqarah tuh, surat apa namanya? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin dengan walhamdulillahi rabbil alamin, pujian kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam boleh dulu. Atau apaan, doa apa aja kan, Allahumma apa namanya? Doa apa aja dah, banyak dah. Allahumma hadini ya itu yang udah biasa kita hafal dah, boleh. Itu kan mengansur pujian tuh. Allahumma hadini kan doa, ya kan. Terus nanti falakal hamdu alama, falakal hamdu ya kan, pujian hanya milikmu ya Allah ya kan. Nah, itu pujian ya kan. Terus tutup salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam ya kan. Panjangin boleh kalau i'tidal, kalau kunut ya kan. Itu kata Nabi kan begitu di sini. Kalau di hadis di syarahnya ini dengan tulul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Memanjangkan kunut itu bisa meringankan ketika sakaratil maut ya. Athaminu minat tumanit, athaminu yang ke utawi kang kaping 8 iku atumaninatu, tumanina fihi ing dalam i'tidal ya. Fa aqalluha biqadri subhanallah ya, paling sedikit itu kira-kira tumaninanya dengan ukuran sepanjang bacaan subhanallah ya kan. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah.
Kira-kiranya bukan nyebut subhanallah, bukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan cepet ya kan? Iya. Itu aja udah termasuk Cuma nih. Nina gitu ya. Wa akmaluha, dan sempurnanya i'tidal itu an ya'tiya bima warada fihi min qawli, itu mendatangkan bacaan yang telah ada tuntunannya ya, warid gitu ya. Dengan mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ada mil'al ada mil'ul sama aja ya. Itu bacaan lengkapnya tuh ya. Itu udah ada tuntunannya, boleh dipanjangin segitu doang boleh. Kalau kita Rabbana lakal hamdu aja udah boleh ya. Atau diem aja juga udah boleh, yang penting diem, ada tumaninahnya gitu ya. Bacaan itu sunnah hai'ah ya. At-tasi'u yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Fi kulli raka'ah utawi kang kaping 9 iku sujud marrataini kelawan kawan ambal pindo gitu ya. Kelawan rong ambalan gitu ya. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat wa yastamilu ala asyarata syurutin. Asyarati syurutin, ada 10 syarat sujud. Banyak amat ya. Syurutul awal musawwarun bi qawlihi bi an yadha'a jabahatahu ya. Bi an yadha'a gambare kelawan yen to nyelehake sapa musolli jabahatahu ing sebagian jidate batuke musolli gitu ya. Sujud itu sebagian jidatnya tuh ya, tempelin gitu ya. Ala musallahu ing atase panggonanan salate musolli, panggonan sujudnya musolli ya. Maksyufat apa namanya? Maksyufatan haleh den buka, muttasilan haleh menteleng. Mentelaken ya. Biha kelawan jabahah. Wamun kisan lan nungging apa sih? Jongkong nungging. Wayal doa syai'an lan nyeleh ake sapa musolli syai'an ing suji min rukbataihi saking dengkul lorone musolli min butuni kafaihi saking batine epe musolli wa min butuni aso bi airi jelaihi, dan saking batine driji-drijine musolli ya. Jadi sujud jidat dulu, tekan ya, tekan terus dengkul ya, jidat ditekan cepat urutannya, turun ya kan, dengkul dulu baru tangan baru jidat, tapi jidatnya ditekan mungkisan nungging ya, mengkungkung ya, nungging dah. Jadi jidatnya ada kedorong, ketekan gitu. Jadi gambarannya tuh sujud itu jadi kalau ditaruh di situ apa namanya kapas itu ya, di tempat sujud kita seakan-akan nyeplak, ada rada cekung tekanan dari jidat kita ya, bekas jidat kita ya, jangan kayak orang matok ayam gitu ya. Itu Nabi pernah ngeliat orang begitu tuh, kayak matok gitu ya. Jadi harus rada ditekan dulu. Matok kan begini dong, nggak sampai ditekan ya kan gitu. Kalau Nabi sholli terus sholat lagi gitu. Nah sujud juga, sujud tapi dengan tidak tujuan sujud gitu ya, maka tidak dihitung sujud, maka wajib mengulangi sujud
sujudnya ya, dari mulai i'tidal. Ya tadi sama tuh ya, kayak mau ruku ya kan, tapi bukan niat buat ruku, mau sujud bukan niat buat sujud karena ada kaget lah atau ada apalah gitu ya. Ini sujud di kayu juga begitu kan? Iya sama. Sujud di kayu itu ada bekasnya kayu. Bukan avatar. Biar cepat hitung-hitungnya gitu tante. Kayak ini yang Riza. Ala asyiru yang ke-10 atumaninatu tumanina fihi ing dalam sujud ya kan. Di qadri subhanallah wa akmalu wa subhanallah rabbiyal a'la 3 kali itu yang sempurnanya. Al hadi asyara al julusu utawi kang kaping 11 iku al julusu lungguh baina sajadata ini dalam antarane sujud loro ya kan. Nah ini nih ya, duduk di antara dua sujud ini termasuk juga rukun kosir, rukun yang pendek gitu ya. Udah sujud bengong aja. Dia nih tuh la yatulu la an la yatulahu an la yutawilahu li annahu ruknun qasirun. Jangan panjangin karena ini merupakan rukun yang qasir, yang pendek. Fa in tawalahu bizaidin ala dzikrihi al maktsuri wa tolat ya, apabila dia nambahin ya, panjangnya itu ya dari zikir yang udah maksur, yang udah ditentukan batolat, maka batal salat. Itu rukun qasir tuh ya. Ini jarang orang bahas rukun qasir. Jadi rukun qasir itu duduk di antara dua sujud sama i'tidal ya, jangan kepanjangan dan kelamaan gitu ya. Cukup bacaan-bacaan yang udah biasa kita baca aja. Robik fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ditambahin sama Imam Ghazali wa'fu anni ya. Asani asyara atumaninatu. Banyak banget. Asani asyara atumaninatu yang ke-12 atumaninatu tumanina fihi dalam julus ya. Fa aqaluha biqadri subhanallah wa akmaluha yati bima warada fi min qali rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ya kan. Ya li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hadhil alfaz as-sab'ati baina sajadataini ya kan. Karena Nabi itu mengucapkan 7 lafaz ini ketika duduk di antara dua sujud yang dari Nabi ini ya kan. Robik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini yang dibaca Nabi ya kan. Yang maknanya ada tuh ighfirli sama aja ustur dzambi, yaitu yang itu tutupi dosa saya ya. Wamhu anni, dan hapuslah kesalahan saya ya, min mu'akhidatin ya, hapus siksaan saya gitu. Wa man irhamni artinya asbitni kali ini ya. Bifadlika, tetapkanlah saya dengan karuniamu gitu. Wajiburni artinya agnini ya kan, kayakanlah saya. Wajiburni artinya maksudnya agnini wasadda wujuha fakri ya, dan tutuplah jalan-jalan kefakiran, minta kayain agnini. Wajiburni itu artinya tuh ya, yang dimaksud wajiburni. Wa ma'na irfa'ni warfa'ni itu sama aja raful makanah ya, mengangkat tempat, minta dinaikin derajat kita gitu. Warzuqni maksudnya atini ya, min khazaini fadlika ya kan. Belilah saya rezeki gitu, dari penyimpanan karuniamu ya kan, ya sejak zaman azali gitu ya. Itu artinya asal itu yang ke 13 asal ta'asyara yang 13 al-julus utawi kang kaping pitulas 13 iku al-julusu lungguh li tasyahudi maring tasyahud al-akhiri wa ma ba'dahu lan perkara ba'dahu kang sawise tasyahud wa duduk. Jadi duduk tahiyat akhir ya. Itu rukun tuh, duduknya aja udah rukun ya, jangan menganggap itu satu sunnah, duduknya rukun ya. Tapi cara duduknya itu sunnah ya, cara duduknya itu modelnya kan duduk tawaruk begini. Nah ini sunnah. Kalau saya terakhir begini juga duduk iftiras juga boleh, yang penting udah masuk rukunnya duduk. Tapi dia menyalahi sunnah
Kalau menyalahi sunnah namanya makruh gitu ya. Udah kelupaan rem begini, ya udah biarin aja sampai salam begini juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting tahiyatnya bacanya duduk gitu. Kalau sunnahnya tawarruk gini, tahiyat akhir ya, tawarruk pantatnya nempel di bumi ya. Kalau duduk selain duduk tahiyat akhir duduknya begini, tahiyat awal duduknya begini. Sampai kayak duduk istirahat ya kan, namanya duduk iftirash nih ya. Duduk di antara dua sujud tuh gitu. Terus kemudian warabi asyara yang utawi kang kaping 14 iku tasyahud al akhiru tasyahud baca tasyahud akhir fa yaqulu mongko ngucap sapa musolli ngucap ing atahiyatul mubarakatil akhir. Atahiyatu utawi penghormatan al mubarakatu kang den berkahi as-salawatu atau yibatu as-salawatu sini lewatin dulu nggak ada artinya nih. At-thayyibatu perkara kang bagus iku lillahi milik Allah ya kan. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu batas tahiyat akhir. Terus sampai situ batas tahiyat akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Tapi tahiyat akhir ini ya, bacaan setelah setelah tahiyat itu, setelah al-mubarakatuh ke belakang itu bacaan sunnah ya. Jadi yang wajib itu at-tahiyatul lillah ya. Itu at-tahiyatul lillah, baru salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, baru assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi ada 4 jumlah ya. Pertama at-tahiyatun lillah, yang kedua salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, yang ketiga assalamu alayna wa ala ibadillahis, yang keempat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, dari yang mubarakatuh sampai thayyibatun itu sunnah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sunnah ya. At-tahiyatnya doang tuh yang wajib sampai lillah ya. At-tahiyatul lillah ya. Jadi baca itu doang boleh. Ya kalau kita baca lengkap yang lengkapin aja dapat sunnahnya kan gitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sallallahu alaihi wa la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kisahnya udah tahu kan? Kisah awal mulanya tahiyat udah tahu kan? Belum. Yang pas kami cerita, udah pernah dengar? Yang Nabi manggil assalamualaikum. Iya, Isra Mi'raj kan Rasulullah kan ketemu Allah ya kan, ucap assalamualaikum ya, assalamualaikum ya kan, nggak dijawab ya kan, kasih tahu ya kan, bukan begitu salamnya kalau ke Allah at-tahiyatul lillah, penghormatan untuk Allah, baru dijawab sama Allah ya kan. Assalamun alaika ayuhan nabiyyu, salam atasmu wahai nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan juga rahmat Allah dan keberkahan Allah. Tuh baru dijawab sama Allah begitu. Nah, kemudian Nabi ketika dapat salam dari Allah begitu, Nabi nggak mau sendiri, pengen umatnya kena juga, umatnya yang soleh-soleh pengen kena juga, makanya Nabi jawab lagi assalamu alaina, ya kan, salam untukku wa ala ibadillahis, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Nabi ngelempar lagi salam dari Allah buat hamba-hamba yang soleh. Itu adabnya Nabi tuh ya, masih mikirin umatnya. Jadi dijawab salamnya sama Allah at-tahiyatulillah, Nabi bilang begitu, jawab sama Allah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi dapat salam kan, Nabi ngelempar lagi ke umat
assalamu alaina, salam untuk saya, tapi untuk juga wa ala ibadillahis dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu dapat salam dari Allah tuh melalui Nabi gitu ya. Itu jadi bacaan tahiyat tuh ya. Itu yang ngajarin siapa Bang? Sana? Bukan maksudnya kan tadi awal kan Nabi kan assalamualaikum. Iya. Saya nggak dijawab sama Allah. Iya. Terus disuruh Malaikat. At-tahiyatu Iya, lillah. malaikat. Iya. Berarti Jibril yang ngajarin. Ya, entah Jibril entah Oh, malaikat nggak yang di sana dah, nggak tahu dah. Posisinya itu kan Solo udah di ketemu Allah ya. iya, posisinya apa baru mau ketemu, apa baru mau apa gimana-gimananya, posisinya kan itu kan Pokoknya malaikat lah ya. ya bi gue kaifin wan hisorin dah kan gitu ya bahasanya. Nggak bisa kita apa nalar dah gitu ya. Iya. Mau kisahnya begitu, gitu kisahnya begitu. Ayatullah. Assalamualaikum kalau ini. Tambah. Iya. Yang malaikat nggak begitu kalau salam ke Allah gitu kan. At-tahiyatul lillah baru ya Allah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Jawab lagi dah gitu. Lalu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini bacaan asyhadu alla ilaha illallah juga di sini diterangin an-nya itu harus diidghamkan ya. Asyhadu an ya, kan tulisannya an ya. Tapi harus diidghamkan asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kan. Nah, atofnya pakai wa asyhadu anna, ada yang mengatakan pakai langsung wa anna muhammadur rasulullah juga nggak apa-apa ya gitu. Tapi harus ada huruf atof ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada wa-nya gitu ya. Nah, ketika illallah ya, hati kita betul-betul relakan ya, bahwa Allah itu Tuhan kita. Illallah ya. Illallah yang bagus ya. Apa? Ada tuntunannya yang bagus, yang ini digenggam, yang ini ditaruh di bawah samping telunjuk ya. Illallah. Nah, itu mata kita selama sholat itu ya kan dianjurkan ngelihat ke tempat sujud ya. Tetapi dikecualikan yaitu ketika apa? Ketika illallah ya, mata kita tertuju ke jari telunjuk kita. La ilaha illallah. Ngelihatnya ke jari telunjuk ya. Ya, dianjurkan ngelihat ke tempat sujud. Tapi ketika ada perkara-perkara lain yang kira-kira bisa mempengaruhi nanti kita kehusuan sholatnya, ya boleh kita merem ya. Bahkan wajib merem kalau bisa mempengaruhi rusaknya sholat. Umpama ada apa ngelihat ke bawah, tahu di depannya ada yang pakai sarung BHS, kelihatan mereknya Sapir ya kan, mengganggu kehusuan itu ya, boleh merem ya, boleh merem ya kan? Selama sholat ya. Iya. Makanya ada tuh orang-orang dulu kalau pakai merek sarungnya mereknya taruh di atas, takut yang belakang keganggu gitu. Kalau dulu kan mereknya cuma di bawah doang ya. Kalau sekarang atas bawah ada mereknya. Kanan kiri ya. Iya, kiri ada, depan ada, belakang ada. Udah. Wal khamisa asyara ta'ala bil maqas wa salatu salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqaluha utawi luwih kiti-kiti salawat soal iku Allahumma sholli ala Muhammadin, yaitu bacaan Allahumma sholli ala Muhammadin ya, paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammadin ya. Tapi bagusnya itu menurut salah satu ulama itu kita pakai apa namanya, tambahin sayyidina ya. Memang tuntunannya waridnya hadisnya nggak pakai sayyidina. Ulama mengatakan sebagai adab itu memakai sayyidi. Karena kita memanggil orang tua kita aja itu biasanya harus pakai gelar depannya gitu kan. Itu nggak mau nyebut namanya langsung gitu ya. Ini termasuk salah satu adab ya. Halo. Iya, aduban itu nggak adab. Kalau ada orang bilang kan hadisnya nggak pakai, iya betul ya. Karena Nabi pernah bilang la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku gitu. Tapi di lain sisi Nabi pernah juga bilang ana sayyidu waladi Adam ya, saya sayyidnya anak keturunan Adam gitu. Nah, satu sisi pernah bilang itu juga ana sayyidu waladi Adam ya. Ya iya. Ya ulama kita makanya itu apa? Wal afdalu al ityanu bis siyadah. Di sini gitu. Yang lebih utama yaitu mendatangkan siyadah, yaitu sayyid. Jadi sayyidina gitu ya.
Dikit lagi ya. Wasadisa asyara Dimas udah kecapean Dimas. Aneh-aneh. Ya rukun harus detail ya. Iya. Rukun minum ini. Ya, berusaha detail dah, memang ada kurang-kurang ya, ntar baca sendiri. Asadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu ngucap salam wa aqalluhu utawi luwih kiti-kiti ya salam iku assalamualaikum lapat assalamualaikum ya kan. Jadi yang rukun qouli yang terakhir assalamualaikum, tapi salam yang pertama, salam yang kedua itu sunnah ya. Itu paling sedikit yang ngucap assalamualaikum. Enggak pakai warahmatullah juga enggak apa-apa ya. Assalamualaikum gitu ya. Lam yujzi ya. Wa yajibu iqa'uhu mustaqbilal kiblati bi sadrihi. Wajib membaca assalamualaikum itu ya, menjatuhkan lafaz assalamualaikum menghadap kiblat. Karena itu masih dalam posisi salat ya. Di dada bi sadrihi dengan dadanya. Falau tahawwala bihi anha, kalau dia merubah ya, baca salam itu anha dari menghadap kiblat ya, qabla ikmalihi, sebelum sempurna bacaan assalamualaikum, batal salatnya ya. Ini Ustaz ini kalau ngajarin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum masih ngadep kiblat dadanya, karena ini bagian dari rukun belum selesai ya. Rukun pertama assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang pertama tadi ya. Dengan assalamualaikum. Khawatir ini beda. Assalamualaikum belum selesai. Ya. Ya kalau assalamualaikum begini doang sih mendingan. Palanya doang yang goyang. Yang kadang-kadang ada yang ngebawa badan. Assalamualaikum. Iya. Ya kan? Kebawa belok dadanya ke kiblat jadi belok. Padahal masih kumnya belum selesai. Makanya yang aman assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai dah, mau begini juga bebas gitu kan. Assalamualaikum udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Samping Dimas. Assalamualaikum. Udah selesai salat. Ini kan terakhir kan. Salat itu kan apa? Muftatahatun bitakbir ya kan, muhtatamatun taslim, ditutup dengan salam. Dia diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, selesai salat kita. Warahmatullahi. Selesai salatnya ya kan. Tapi dadanya tuh ya kan. Terus mengawalkan mengayang awal, mengakhirkan yang akhir. Kalau sengaja dia nggak tertib maka batal. Sebenarnya ruku dulu baru sujud gitu ya. Sujud dulu baru ruku gitu, batal ya. Ya. Tapi kalau dia lupa ya, dia mau ruku tahu-tahu langsung sujud, lupa tapi ya, dia harus falyaut ilaihi. Dia balik lagi ya. Kerjain rukunya. Kalau rukun kalau lupa ketinggalan harus diulang rukun yang ketinggalan itu, nggak bisa diganti sujud sahwi ya, harus diulang rukunnya ya. Nanti sujud sahwi baru buat disunahkan karena dia lupa. Tapi masalah gerakan rukunnya harus dikerjain, harus diulangnya ya. Illa ya, kalau dia nggak balik ya, kecuali gitu ya, an yakuna fi mislihi, dia udah sampai rukun yang sesamanya, au ba'dahu, atau rukun yang sesamanya udah selesai dilakuin, ya udah fatatimu bihi rakaatuhu, dia rakaatnya itu sempurna. Maksudnya ya udah terusin aja, sempurnain gitu rakaat selanjutnya ya. Walago saha bihi, dan rakaat yang udah kelewat itu dihitung sia-sia, nggak dianggap gitu. Iya, paham kan? Jadi kalau belum sampai rukun selanjutnya, dia ingat balik lagi ya. Semua dia lupa ruku, habis selesai langsung sujud, Allahu Akbar, dia lupa ruku tuh, cuman dia lupa terus. Allahu Akbar, duduk yang kedua sujud, Allahu Akbar, sujud kedua, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua, baca Fatihah, baca surat, ruku lagi, Allahu Akbar. Tadi yang pertama belum ruku tuh, yang udah rakaat kedua baru ruku. Ingat
lupa ruku tapi di rokaat kedua sudah ngelakuin ruku yang sama. Rukun yang lupa itu ya udah kita lakuin lagi di rokaat kedua sama-sama. Ya udah sempurnain, terusin aja sholatnya. Ya, seru. Tapi rokaat pertama tadi nggak dianggap. Berarti nambah 1 rakaat. Nambah 1 rokaat nanti. Ini dianggap rokaat pertama masih, gitu ya. Jadi apa namanya tuh? Lago jadi sia-sia ya. Masa hadihi ya. Perkara yang tadi lupa itu yang kelewatan dianggap sia-sia kalau udah sampai rukun berikut. Tapi kalau belum sampai rukun berikutnya balik lagi. Umpama kita langsung sujud Allahu Akbar gitu kan. Terus Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud ya kan. Oh ingat tadi belum ruku, ya udah langsung aja bangun diri ya, baru langsung ruku gitu ya, ngulangin lagi terus apa, ya udah langsung sujud lagi, duduk di antara 2 sujud lagi ya. Kadang yang tadi kelewatan itu kalau kita mengulang lupa yang kelewatan tadi juga nggak dianggap, jadi langsung aja ulangin rukunya lagi gitu ya, lalu sujud lagi, duduk di antara 2 sujud lagi, baru kita berdiri. Berarti nggak usah itidal ya bang? Hah? Nggak usah itidal. Itidal kan tadi udah. Iya misalnya nih Nah. dia kan Lupa. iya lupa ruku kan, langsung Iya. sujud. Oh iya, itidal dulu. Itidal dulu kan. Tetap biasa normal gitu. Cuman dia baliknya itu kan dari diri dulu, ya kan? Baru dia ruku, habis ruku dia baru itidal baru sujud lagi. sujud gitu maksudnya tadi. Itidal kelewat ya. Mm. Iya, itidal dulu tetap itidal. Ya, tapi dia maksudnya harus balik lagi ke rukun yang ditinggal gitu ya. Kalau dia masih belum sampai gerakan yang sama itu di rokaat berikutnya. Paham ya? Paham. Insya Allah ya. Nah, santai dah, diskusi dah. Yang nanya nggak dikit? Tadi yang bersin bang, itu yang bersin sama nggak sama tanakus? Yang bersin? Iya bersin. Oh beda. Berarti kalau Oh kalau bersin nggak apa-apa kalau bersinnya doang. Tapi kalau nggak ngulang berarti? enggak.